Indonesia akan berhadapan dengan timnas Thailand dalam final Piala AFF malam hari ini. Meski diakui timnas Thailand merupakan yang terbaik di Asia Tenggara, namun gawang Thailand tidaklah angker bagi pemain Indonesia. Dalam laga Piala AFF tahun ini hanya timnas Indonesia yang berhasil menjebol gawang Thailand. Dan pemirsa, bagi supporter yang tidak kebagian tiket, panitia mempersiapkan sejumlah layar lebar di luar Stadion Pakansari. Selamat sore pemirsa, timnas Indonesia malam ini akan membuktikan bisakah menjadi juara sepak bola se-Asia Tenggara. 5 kali mencapai babak final, kini saatnya Indonesia juara. Sementara itu topik yang lain juga kami akan bahas, yaitu mengenai kasus penyerangan 7 siswa sekolah dasar di Sabu Barat, Nusa Tenggara Timur yang menjadi peringatan bagi kita semua. Ancaman keamanan bisa datang dari mana saja dan juga menyasar siapa saja, termasuk anak-anak kita. Dan pemirsa, dua topik itu akan kita bahas dalam Prime Time News bersama saya, Afiani Malik. Pemirsa, pertandingan Indonesia versus Thailand selalu menjadi laga klasik di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga laga final Piala AFF kali ini. Meski sepanjang turnamen Thailand tampil superior, namun tim Merah Putih punya pengalaman untuk menjebol gawang tim Gajah Putih itu. Piala AFF 2016 merupakan ajang resmi pertama yang diikuti tim nasional sepak bola Indonesia setelah 1 tahun dihukum FIFA. Di laga pertama grup A, Indonesia berhadapan dengan tim kuat Thailand 19 November lalu. Di laga yang dimainkan di Stadion Olahraga Filipina itu, tim Merah Putih harus menelan kekalahan 2-4. Namun perlu dicatat, 2 gol yang dilesakan Boa Solosa dan Lerby Eliandri di laga ini merupakan 2 gol yang masuk ke gawang Thailand di sepanjang turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Di laga berikutnya, tak satu pun tim yang mampu menjebol gawang anak asuh Kiatisuk Sinamuang tersebut. Takdir mempertemukan kembali Indonesia-Thailand. Jika sebelumnya kedua tim bertemu di laga pembuka, kali ini dua rival itu bertemu kembali di laga pamungkas. Di final leg pertama yang akan dimainkan di Stadion Pakansari, Boa Solosa dan kawan-kawan bertekad menekuk tim Thailand. Kemenangan bukan hal yang tidak mungkin. Selain faktor tuan rumah dengan dukungan hampir 30.000 supporter, tim Merah Putih juga menjadi satu-satunya tim yang tahu cara menjebol gawang Thailand di turnamen Piala AFF kali ini. Karena itu, nada optimistis disuarakan para supporter. Oh, menang tipis Indonesia, cuma 4-0 tipisnya itu. Ya, prediksi saya 3-1. Indonesia menang, harus menang. Ya, harus menang, 3-1. Sebelumnya Indonesia pernah 2 kali berhadapan dengan Thailand di laga final Piala AFF, yaitu tahun 2000 dan 2002. Di 2 laga yang dimenangkan Thailand itu, tim Indonesia juga berhasil menjebol gawang lawan. Di final AFF tahun 2000, Uston Nawawi menjadi penjebol gawang Thailand, namun Indonesia harus kalah 1-4. Berikutnya di final AFF tahun 2002, tim Merah Putih menunjukkan militansinya. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, namun Bambang Pamungkas dan kawan-kawan berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan lewat gol Yaris Riyadi dan Gendut Doni. Sayang, Indonesia harus kembali takluk melalui drama adu penalti. Namun setidaknya catatan itu menunjukkan gawang Thailand tidaklah angker bagi skuad Merah Putih. Dan pada final Piala AFF 2016 ini, peluang anak asuh Alfred Riedel untuk menjebol gawang tim Gajah Putih sekaligus membuka peluang juara Piala AFF untuk kali pertama sangat terbuka.
Ya, dan pemirsa untuk menggambarkan bagaimana formasi kedua pemain dari kedua tim dan juga taktik permainannya, ada Rifai Pamone dan juga pengamat sepak bola Wesley Hutagalung yang akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Rifai. Alfiani Malik, malam hari ini tentunya kita akan menjadi saksi sejarah bagi persepak bolaan Indonesia karena malam hari ini skuad Garuda Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat Asia Tenggara, tim Gajah Perang. Tim dari Thailand ini akan menghadapi Indonesia untuk kali kedua setidaknya untuk ajang Piala AFF 2016. Dan malam hari ini di laga final leg pertama kita akan simak bersama bagaimana kemeriahan di Stadion Pakansari. Memang kita ketahui bersama di sana sudah sangat meriah, tapi kita akan juga bawa suasana tersebut, setidaknya suasana Stadion Pakansari di Studio Metro TV. Kita simak bersama. Dan Alfiani Malik serta pemirsa tadi sudah disampaikan bahwa ada informasi tentang formasi dan juga tentang taktik yang akan ditunjukkan oleh kedua pelatih. Namun untuk membahasnya saya tidak akan sendiri karena ada pengamat sepak bola dari tim nasional Indonesia, Bung Wesley Hutagalung yang akan bergabung bersama kita di Prime Time News. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Salam olahraga. Salam olahraga. Iya, oke. Kita akan lihat bersama-sama ini adalah formasi Timnas Indonesia, skuad Garuda. Ada formasi 4-2-3-1. Anda melihat apakah ini opsi yang terbaik untuk malam hari ini di final Piala AFF 2016 untuk Alfred Riedel dan 11 starting 11-nya? Iya, ini sebuah penemuan lagi ketika di awal di masa persiapan pertandingan coba kita memainkan formasi 4-4-2 ketika masih ada Evan Badim. Betul. Kemudian ketika melawan Vietnam kita tidak bisa memainkan dua center back kita kena akumulasi kartu kuning, dimainkanlah dua back baru, kemudian menghasilkan yang hasil yang cukup bagus dan ada kemudian Hansamu di sana. Hansamu dan Fahrudin kemudian menjadi pilihan utama ketika Yanto Basna tidak lagi menjadi pilihan utama, ada Hansamu di sana bersama Fahrudin dan Manahati yang tadinya bersama Hansamu mengganti duet Fahrudin dan Yanto bermain luar biasa bagus dan ketika dimainkan sebagai gelandang pun itu adalah formasi yang menurut saya ideal untuk menghadapi Thailand. Ideal untuk saat ini, tetapi dalam mini game opsi yang sempat diberlakukan oleh Alfred Riedel dalam pantauan tim Sport Metro TV melihat bahwa dalam tanggal 10 dan 11 Desember kemarin dimainkan juga pola yang berbeda. Ini bisa jadi opsi kedua menurut Alfred Riedel yaitu 5-4-1. Anda lihat inikah porsi atau opsi yang kedua atau sebenarnya memainkan 4-4-2 mungkin yang pernah dimainkan dalam laga penyisihan menghadapi Thailand saat itu? Kita tidak tahu kondisi apa yang membuat Riedel memainkan mungkin 5, tapi ketika kita melihat peluang bermain di kandang adalah bermain menyerang, saya pikir formasi inilah yang terbaik. Memainkan 5 back di belakang berarti mengurangi daya ledak, daya serang kita. Ofensif, tidak ofensif, defensif berarti defensif. Ya? Itu menurut saya sama dengan membuka pintu dan mempersilahkan Thailand masuk ke menyerang. Kita jangan lupa Thailand sanggup bermain dengan sangat baik mau dimanapun, mau di kandang lawan pun dia akan bermain dengan sangat baik. Anda sudah menyinggung soal Thailand, kita akan langsung lihat formasi Thailand saat ini. Tapi sebelum sampai ke Thailand karena tadi 5-4-1, mungkin kita coba ubah dulu. Nah seperti ini 5-4-1, jadi yang ditarik mundur adalah Manahati di sini, lalu Bayu tetap di sana untuk kemudian membackup Lili Pali. Anda melihat apakah ini sudah tepat untuk kemudian nanti Bayu bisa menjadi daya gedor juga untuk Indonesia? Bayu Pradana sesungguhnya adalah pemain bertahan dan ketika dia dibiarkan sendiri, kita ingat bagaimana dia ketika mendampingi Lili Pali di pertandingan pertama lawan Thailand keteteran. Karena Lili Pali tidak bisa disebut pemain yang cukup bagus dalam membantu pertahanan. Dia akan lebih bagus mendekati Boas di lini depan dibandingkan mendapati jadi menjadi jangkar untuk Boas Salosa. Iya, dia ada di antara Bayu Pradana dan Boas Salosa, itu Lili Pali. Baik, kita akan lihat bagaimana Thailand. Kita akan coba lihat formasi Thailand yang akan dijadikan sebagai pamungkas dalam pertandingan final kali ini untuk pelatih Kiatisuk Semanuang 3-4-1-2, 2 striker sekaligus. Iya. Apa yang Anda bisa lihat? Masuk menjadi pemain yang tidak main di Indonesia di awal dan sudah kita 3 gol dan ini menunjukkan bahwa mereka bermain menyerang.
Dan saya tidak meragukan keinginan Thailand untuk menyerang di pertahanan kita karena 1 gol, 2 gol dicetak di Pakansari adalah sebuah keuntungan yang sangat baik. Ada pemain ke-12 ya, di sana. Siapapun akan mungkin ngeri ya melihat penonton Indonesia. Tapi ketika kebiasaan pemain-pemain kita melakukan pelanggaran sudah pasti diantisipasi oleh semua lawan dan itu terbukti di Piala AFF ini. Semua lawan kita dari fase grup A sampai semifinal melihat bahwa pemain Indonesia sering melakukan pelanggaran dan itu menguntungkan mereka ketika ada peluang. Bung Wesley, kita lihat ada 4 pemain setidaknya yang disebut-sebut oleh pengamat sepak bola secara internasional juga yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Ada Dangda di sana, Terasil Dangda kemudian sebagai top scorer sementara ini untuk Piala AFF 2016. Lalu juga ada Yoyen di sana. Anda melihat, coba kita perhatikan, ada 4 pemain setidaknya. Kita tunjukkan bersama-sama di layar televisi, Anda juga bisa melihat ini dia. Ya. Menurut Anda apakah 4 ini atau hampir seluruhnya pemain Thailand cukup berbahaya? Lini tengah Thailand sangat baik dalam mengalirkan bola, memegang bola, dan mereka nyaman. Ketika di pertemuan pertama, pemain kita yang paling banyak menyentuh bola, memberikan bola adalah Beni Wahyudi. Beni Wahyudi. Bek kanan. Bek kanan. Jumlahnya hanya 23 sentuhan. Sementara bek gelandang Thailand itu melakukan rata-rata 40, 45, 50 sentuhan bola. Jadi data statistiknya juga bisa terlihat itu tidak cukup bisa dilawan dan bahwa mereka nyaman dengan memainkan 3 atau 4 pemain gelandang, mereka nyaman memegang bola karena kita di pertemuan pertama tidak cukup baik dalam menjaga jangkar. Itu sebabnya Manahati dan Bayu Pradana yang menjaga mau Songkrasin, mau Tristan yang akan bermain di sayap juga. Kemudian kita tahu masuk cukup cepat bermain sebagai sayap. Dangda meskipun tidak punya kecepatan, tapi dia punya timing yang bagus dalam melihat kesempatan dan pertahanan lawan yang bolong. Khususnya masuk ini akan menjadi juga kejutan atau faktor kejutan karena Indonesia belum melihat bagaimana pada saat di laga penyisihan berhadapan pada saat itu di stadion di negara Filipina. Baik, Bung Wesley, kita akan melanjutkan nanti di Wall Primetime News untuk melihat head-to-head antar pemain setidaknya dari timnas Indonesia dan juga tim Thailand. Namun sebelum kita memulai bagaimana melihat head-to-head antar setidaknya 3-4 pemain andalan dari kedua tim, situasi yang kemudian terlihat saat ini di Stadion Pakansari akan menjadi saksi karena dalam 4 pertemuan dari seluruh pemain timnas Indonesia maupun tim Thailand, kita akan lihat bagaimana grafik pertemuan tersebut. Kita simak informasinya. Itu adalah head-to-head antar tim nasional, baik Indonesia maupun Thailand dalam 4 kali pertemuan dan Indonesia 1 kali menang pada saat itu 2-1 skornya. Tapi bagaimana dengan final Piala AFF 2016 ini apabila kita lihat dari sisi pemainnya? Setidaknya ada 4 pemain yang kemudian kita lihat baik dari Indonesia maupun Thailand. Saya tawarkan dulu kepada Bung Wesley, mau dari striker atau dari penjaga gawang? Mana saja kita akan melihat. Pengamat sepak bola kita Wesley akan melihat head to head. Saya akan tunjukkan dulu. Kita mulai dari Kurnia Mega dan juga Tam Satchanan, penjaga gawang dari kedua timnas ini. Sama-sama berusia 26 tahun. Lalu capsnya hampir sama, 5-4 berbanding hampir sama. Lalu punya banyak prestasi juga setidaknya dalam Piala AFF 2016. Anda melihat keduanya akan tampil seperti apa malam ini? Iya, serangan yang mencapai gawang Thailand ketika dibandingkan serangan dengan kualitas frekuensi yang mencapai gawang Indonesia jauh berbeda. Dan Kurnia Mega sempat cedera sebulan sebelum memasuki Piala AFF, makanya Andri Tani yang bermain selalu di 4 dicoba. Sebelum-sebelumnya jujur saya mengakui Andri Tani yang akan mendapat kesempatan karena sebagai orang yang mengerti sepak bola, pemain yang cukup lama cedera untuk bermain dengan level yang tinggi, ingat kita tidak punya kompetisi resmi, itu mengkhawatirkan. Tapi ternyata insting
Alfred Riedel lebih tinggi dari insting saya berarti kan. Berarti dia mainkan Kurnia Mega dan lihat beberapa kali level permainan Kurnia Mega semakin baik dan membuat lini pertahanan kita lebih percaya. Walaupun sempat diragukan beberapa saat sebelumnya. Kita lihat berikutnya terkait dengan head to head ini, kita langsung ke pemain depan. Ada Boaz Salosa dan juga Dangda. Kita lihat Terasil Dangda di sini. Pemain Thailand bernomor punggung 10. Usia 30 untuk Boaz, lalu Terasil 28 tahun. Namun yang berbeda di sini yang menarik melihat adalah gol. Gol dari keduanya sama-sama saling kejar-mengejar sebenarnya. Boaz Salosa di urutan kedua, lalu Dangda di urutan pertama untuk mencapai top scorer. Anda akan melihat bagaimana pergerakan kedua striker. Soal kematangan kita jelas Boaz punya pengalaman kematangan, meskipun dia pernah cedera patah kaki, dia bangkit lagi, itu sebuah nilai plus dari seorang pemain. Dan bagaimana dia menjadi kapten dan kondisi ketika harusnya tandemnya adalah Ivan Badim. Dia bisa memimpin tim ini, kemudian siapapun bersama dia, entah itu Lerby, entah itu Ferdinand, entah itu Lili Pali di dekat dia bermain bagus. Dan kalau saya melihat poin rata-rata dari seluruh pertandingan, poin Boaz adalah paling tinggi dari seluruh elemen pertandingan, entah itu operan, tackle, entah itu tendangan, entah apapun, semua itu Boaz paling tinggi di antara seluruh pemain Indonesia yang bermain di AFF ini. Paling tinggi ya, tapi kita belum sampai ke Terasil Dangda. Nanti kita akan lanjutkan usai pariwara dan Primetime News untuk melihat bagaimana nanti situasi terkait dengan Stadion Pakansari yang akan menjadi saksi dari pertandingan Piala AFF untuk final 2016 ini akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami.